Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adin Hasaidin Umurul Mujahidin dari kelas 11 CCKT 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab 12 Mikrotik MTCNA Preparation, yaitu VPN Tunneling. Nah, pada materi kali ini atau pembahasan kali ini itu terdapat beberapa poin ya teman-teman. Yang pertama itu konsep VPN, lalu ada set topologinya, kemudian nanti juga kita akan membahas 4 jenis VPN Tunneling. Langsung saja pada pembahasan pertama, yaitu konsep VPN Tunneling. Nah, VPN ini merupakan Virtual Private Network. Secara umum, dia itu digunakan ketika kita menginginkan cara aman untuk mengakses jaringan LAN melalui internet dengan menggunakan konsep tunnel. Untuk contohnya ada banyak ya teman-teman, tapi kita akan ambil contoh yang sederhana saja. Ketika kita mendapatkan sebuah perusahaan di Jakarta, dia itu akan terhubung ke cabangnya ya teman-teman, yang mana cabangnya itu berada di Semarang. Yang mana di sini itu untuk perusahaan Jakarta itu dia ingin mengakses WAN yang dimilikinya aman. Di sini biasanya antara keduanya itu dia itu ingin terhubung menggunakan kabel ya teman-teman atau interface. Tetapi di sini tidak memungkinkan karena jaraknya terlalu jauh. Juga jika kita ingin, maka akan membutuhkan biaya yang sangat besar. Maka dari itu, di sini untuk mengatasi hal tersebut, kita bisa menggunakan yang namanya VPN Tunneling. Tetapi dengan dua syarat, kantor tersebut itu atau dua perusahaan tersebut itu harus terkoneksi dengan internet. Jadi nantinya kita itu akan membuat satu interface virtual yang disebut dengan tunneling. Jadi mudahnya untuk VPN Tunneling itu dia menggunakan atau digunakan untuk menghubungkan dua titik yang secara geografis maupun tempatnya itu berjauhan. Lanjut ke materi yang selanjutnya ya teman-teman. Di sini kita itu akan coba setting terlebih dahulu untuk topologi yang akan kita gunakan. Di sini kita akan belajar yang EOIP terlebih dahulu. Jadi EOIP itu salah satu jenis tunneling ya teman-teman. Di sini kita ambil contoh sederhana saja. Nah, di sini itu ada kantor pusat dan juga kantor cabang. Kemudian nantinya untuk kedua kantor tersebut itu dia akan menggunakan interface yang namanya itu tunnel, tapi dengan syarat kedua itu harus terkoneksi dengan internet. Jadi ketika kita ingin menggunakan konsep tunnel, maka antara kantor pusat dan juga kantor cabang itu harus terhubung ke internet. Nah, di sini saya sudah membuat topologinya ya teman-teman. Lalu di sini kita akan buat agar router pusat dan juga router cabang itu bisa saling sharing data ataupun saling terkoneksi satu sama lain. Lalu untuk pusat dan juga cabangnya itu kita akan hubungkan menggunakan interface tunnel. Nah, di sini kita coba klik kanan lalu ke line. Setelah itu untuk labelnya kita bisa beri nama tunnel. Jika sudah, kita ke color, kita bisa ganti ya teman-teman untuk warnanya. Misalkan di sini saya menggunakan warna hijau. Jika sudah, di sini saya letakkan antara router pusat dan juga router cabang. Lalu kita apply. Selanjutnya di sini saya akan mengganti untuk hostname router pusat dan juga router cabang. Nah, di sini untuk router pusatnya itu saya ganti menjadi router strip pusat ya teman-teman, menggunakan perintah sistem identity set name sama dengan router pusat. Maka di sini tuh sudah berganti ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita juga melakukan pada router cabangnya. Di sini saya juga sudah menggantinya ya teman-teman. Selanjutnya di sini tuh saya akan coba cek dia itu dapat IP-nya itu berapa. Kita bisa ketikkan IP address print. Kita bisa enter, maka dia itu mendapatkan IP-nya itu seperti ini ya teman-teman. Selanjutnya di sini saya akan mengkoneksikan antara laptop dengan Pinet Lab-nya ya teman-teman. Caranya kita pergi ke command prompt. Selanjutnya kita bisa ketikkan route app, lalu IP address yang tadi kita dapat dari ISP. Lanjut kita masukkan mesh-nya, yaitu 255.255.255.0. Lalu di sini kita masukkan IP dari Pinet Lab-nya.
maka kalau sudah berhasil, dia akan menampilkan OK. Nah, jika sudah berhasil, saya akan coba untuk meremote dengan aplikasi Winbox. Kita masuk ke Winbox terlebih dahulu. Perhatikan di sini itu router cabang itu bisa langsung terkoneksi dengan internet ya teman-teman, sedangkan common itu digunakan untuk router yang tidak langsung terhubung ke internet. Sekarang saya akan menambahkan IP statik ya teman-teman, agar nantinya ketika kita mematikan routernya itu, dia tidak akan mendapatkan IP yang berbeda. Nah, lalu kita akan konfigurasikan pada Winbox-nya. Pertama, kita masuk ke dalam router pusatnya terlebih dahulu. Di sini kita pergi ke menu IP, lalu ke DHCP client. Di sini kita bisa disablekan. Jika sudah, kita pergi ke menu IP, routes. Nah, ini tuh pastikan ini tuh kosong ya teman-teman. Nah, jika sudah, kita akan pergi ke terminal. Lalu di sini kita bisa masuk ke IP address. Lalu kita enter. Lalu kita masukkan perintah add address sama dengan IP yang akan kita masukkan ya teman-teman. Lalu kita juga akan menambahkan interface-nya. Di sini saya menggunakannya itu Ether 1 ya teman-teman. Nah, di sini kita enter lalu kita cek menggunakan perintah print. Kita enter. Maka di sini sudah ada ya teman-teman. Lalu kita juga akan lakukan pada router cabang. Nah, di sini itu kita perlu mengkonfigurasikan parameter atau gateway-nya ya teman-teman. Jadi di sini itu tidak hanya IP address saja, tapi kita perlu konfigurasi juga yang parameter gateway dan juga DNS-nya. Nah, di sini kita bisa langsung masuk saja ke IP route. Kita enter lalu print. Maka di sini itu belum ada gateway-nya ya teman-teman. Maka dari itu kita perlu menambahkan gateway tersebut. Nah, di sini itu saya memasukkannya itu gateway-nya 10.0.137.1. Lalu kita enter dan juga kita coba print. Maka di sini gateway-nya sudah ada ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa masuk ke set server sama dengan kita tambahkan 8.8.8.8. Jika sudah, kita bisa enter. Nah, selanjutnya di sini saya akan konfigurasi pada yang router cabang. Tadi kita kan sudah mendisablekan untuk router pusat itu menggunakan atau lewat Winbox ya teman-teman. Sekarang kita akan coba untuk disablekan router cabang melalui VNet Lab. Pada terminalnya ya teman-teman, kita bisa masuk ke IP DHCP client, lalu kita bisa print. Kita enter, maka di sini tuh addressnya masih aktif ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa menggunakan disable number 0. Kita enter, lalu kita cek menggunakan perintah print ya teman-teman. Maka di sini tuh IP-nya itu sudah hilang. Lanjut ke pembahasan selanjutnya yaitu EOIP konfigurasi. Nah, setelah tadi kita sudah menyeting mengenai topologinya, sekarang kita akan coba untuk mengkonfigurasi topologinya ya teman-teman. Sebelumnya, saya jelaskan dulu mengenai EOIP ataupun salah satu jenis tunneling ya teman-teman. Jadi EOIP itu adalah Ethernet over IP. Adalah protokol pada mikrotik router OS yang berfaedah, yaitu untuk membangun sebuah network tunnel antara mikrotik router di atas sebuah koneksi TCP. Mungkin kita langsung saja konfigurasikan untuk EOIP-nya agar lebih paham. Di sini tuh saya akan membuat VPC 1 dan juga VPC 2 itu dia mendapatkan atau menggunakan network yang sama ya teman-teman. Kita menggunakan networknya seperti ini ya teman-teman. Langsung saja kita bisa ke router pusatnya terlebih dahulu. Nah, lalu kita pergi ke interface, lalu pada bagian EOIP tunnel, di sini itu kita bisa langsung add saja.
Nah, di sini saya menamainya EOIP to cabang. Kemudian untuk typenya itu EOIP tunnel. Lalu untuk remote address-nya kita isikan IP dari si router cabangnya, yaitu 10.137.147. Lalu untuk ID-nya itu saya isikan 100, misalkan 100 ya teman-teman. Lalu pada bagian ARP-nya kita pilih yang enable ya teman-teman. Kalau sudah, kita bisa langsung apply, lalu oke. Nantinya itu dia akan memunculkan tulisan R atau running. Tapi karena kita belum konfigurasi, maka di sini belum ada ya teman-teman. Maka langsung saja kita pergi ke router cabangnya, lalu pergi ke bagian interface, lalu EOIP tunnel. Lalu kita bisa langsung add saja. Misalkan di sini namanya itu EOIP tunnel to pusat. Lalu untuk type-nya itu menggunakan EOIP tunnel. Lalu untuk ARP-nya menggunakan enable. Lalu kita akan meremote atau kita masukkan IP dari router pusatnya. Lalu untuk tunnel ID-nya di sini saya menggunakan sama seperti tadi ya teman-teman, yaitu 100. Nah, jika sudah, kita bisa langsung apply, lalu oke. Nah, maka di sini itu sudah ada tulisan running ya teman-teman. Nah, langsung saja kita pergi ke bagian terminal dari router pusat. Kita bisa coba ping IP-nya ya teman-teman, yaitu 10.0.137.147. Jika sudah, kita bisa langsung enter. Maka di sini itu TTL ya teman-teman. Lanjut ke pembahasan yang keempat, yaitu EOIP yang mana menghubungkan antara klien. Nah, bisa dilihat di sini itu VPC 1 dan juga VPC 2 itu belum bisa saling terhubung satu sama lain. Maka dari itu, pada pembahasan kali ini kita akan coba untuk membuat VPC 1 dan juga VPC 2 itu dia bisa terkoneksi atau bisa internetan ya teman-teman. Nah, agar bisa saling berkomunikasi itu networknya itu harus sama. Di sini kita itu menggunakan EOIP itu ketika klien di router pusat dan klien di router cabang itu dia harus menggunakan network yang sama. Nantinya kita akan menggabungkan dua IP tunnel ataupun ID tunnel ya teman-teman yang berada di sebelah sini. Nah, di sini itu kita akan menghubungkan dia menjadi satu bridge atau satu interface yang sama. Kita bisa langsung saja ke Winbox, lalu kita pergi ke bagian bridge. Di sini kita bisa langsung add saja. Misalkan di sini itu namanya bridge EOIP. Kemudian untuk type-nya itu menggunakan bridge. Selanjutnya kita bisa langsung apply dan oke. Lalu kita bisa pergi ke port. Di sini kita bisa gabungkan terlebih dahulu. Yang pertama itu untuk PC2 ya teman-teman yang mengarah ke VPC 1. Kita bisa langsung add saja. Lalu untuk interface-nya menggunakan Ether 2. Lalu untuk bridge-nya ini kita menggunakan bridge yang sudah kita buat ya teman-teman. Jika sudah, kita bisa langsung apply lalu oke. Lalu kita bisa langsung tambah lagi. Lalu untuk interface-nya menggunakan EOIP tunnel to cabang. Lalu untuk bridge-nya sama menggunakan bridge EOIP. Jika sudah, kita bisa langsung apply lalu oke. Nah, lanjut kita pergi ke router cabang. Kita pergi ke bridge, lalu kita tambahkan untuk namanya itu kita samakan saja bridge EOIP, lalu untuk type-nya itu bridge. Jika sudah, kita bisa langsung apply lalu oke. Kita pergi ke bagian ports, kita add, kita tambahkan Ether 2. Jika sudah, kita menggunakan bridge EOIP lalu apply dan oke. Lalu kita bisa langsung tambahkan lagi interface-nya itu menggunakan EOIP tunnel to pusat. Lalu kita bisa langsung apply dan oke. Nah, lanjut di sini saya akan konfigurasikan IP pada VPC 1 dan juga VPC 2-nya.
Nah, pada VPC 1 kita ketikkan IP, lalu kita tambahkan IP-nya. Lalu kita enter ya teman-teman, maka di sini sudah muncul. Lalu kita lakukan juga pada VPC 2. Nah, di sini saya coba ping IP dari VPC 2, maka di sini sudah berhasil ya teman-teman. Nah, di sini kita pergi ke router pusat, lalu pada bagian interface. Nah, ini kita coba untuk mendisablekannya. Lalu kita coba ping kembali. Maka di sini itu akan timeout ya teman-teman. Lalu kita akan nyalakan ulang. Lalu kita ping lagi. Maka di sini hasilnya TTL. Nah, kita pergi ke router pusat, lalu kita add address. Nah, di sini itu kita tambahkan addressnya itu 192.168.1.1/24. Lalu untuk ethernya menggunakan EOIP tunnel to cabang. Lalu untuk interface-nya kita menggunakan bridge EOIP. Jika sudah, kita bisa langsung apply, lalu OK. Nah, pada router cabang juga kita lakukan hal yang sama ya teman-teman, yaitu kita pergi ke IP, address, lalu kita tambahkan 192.168.1.2, lalu slash-nya itu 24, lalu untuk interface-nya menggunakan bridge EOIP. Jika sudah, kita bisa langsung apply, lalu OK. Nah, selanjutnya di sini kita akan coba ping dari VPC 1 ke gateway, yang mana di sini itu ini kan VPC 1 itu terhubungnya ke router pusat. Jadi di sini kita ping 192.168.1.1. Kita enter, maka di sini hasilnya sudah berhasil. Nah, jika sudah berhasil semuanya, kita akan coba untuk konfigurasikan yang akses internetnya. Kita bisa pergi ke router yang pusat. Kita pergi ke IP, firewall, lalu kita pergi ke NAT. Langsung saja kita add, lalu untuk ininya kita menggunakan SRC NAT. Lalu untuk ke interface-nya kita menggunakan Ether 1 ya teman-teman, karena yang mengarah ke ISP itu adalah Ether 1. Lalu kita pergi ke bagian action. Di sini action-nya kita ganti menjadi masquerade. Jika sudah, kita bisa langsung apply. Nah, di sini sudah selesai untuk konfigurasi NAT-nya ya teman-teman. Kita bisa pergi ke terminal VPC 1. Nah, di sini kita bisa ketikkan show IP. Nah, di sini tuh ada ya teman-teman IP dari yang kita masukkan tadi, tetapi untuk parameter gateway-nya juga dan DNS-nya itu masih kosong. Maka dari itu kita bisa tambahkan terlebih dahulu untuk gateway dan DNS-nya. Kita mulai dari yang gateway-nya. Nah, kita masukkan IP yang seperti ini, lalu kita spasi, lalu kita bisa tambahkan gateway-nya, yaitu 192.168.1.1/24. Di sini gateway-nya sudah ada ya teman-teman. Nah, di sini kita konfigurasikan yang IP DNS-nya, yaitu IP DNS 8.8.8. Jika sudah, kita bisa enter, lalu show IP. Maka di sini sudah terisi ya teman-teman, baik IP, gateway, dan juga DNS-nya. Lanjut ke materi yang selanjutnya, yaitu PPP atau Point to Point Protocol. Ya, ini digunakan untuk membangun tunnel atau koneksi langsung antara dua lokasi yang berbeda melalui internet, yang mana PPP ini dapat menyediakan autentifikasi, koneksi, enkripsi, dan juga kompresi. Nah, router OS yang mendukung itu contohnya itu PPPoE, SDP, L2TP, dan juga lain-lain. Lanjut ke materi yang ketujuh, yaitu konfigurasi PPTP. Nah, seperti yang saya bicarakan sebelumnya, bahwasanya PPTP ini yaitu menggunakan atau mengumpulkan jaringan yang berbeda network. Karena di sini itu PPTP dia menggunakan yang berbeda network, maka di sini saya membuatnya seperti ini ya teman-teman, yang mana VPC 1 dan juga VPC 2 itu dia networknya 1.0. Nah, PPTP itu dia bekerja layaknya klien dan juga server, yang nantinya harus ada yang menjadi server dan juga ada yang menjadi kliennya. Di sini yang menjadi server itu router pusat, lalu untuk yang menjadi kliennya itu router cabang.
Tapi sebelum itu, karena keduanya itu berbeda network, maka kita itu harus menambahkan IP terlebih dahulu di Ether 2-nya, baik itu pada router pusat maupun router cabang, yang nantinya IP tersebut atau IP yang kita tambahkan itu akan menjadi gateway untuk VPC 1 dan juga VPC 2. Kita bisa langsung pergi ke Winbox router pusat. Nah, lanjut kita pergi ke IP lalu address. Di sini itu ada ya teman-teman untuk IP EOIP-nya. Kita bisa hapus dulu. Lalu kita tambahkan addressnya itu 192.168.1.1/24. Lalu untuk Ethernya menggunakan Ether 2. Jika sudah, kita bisa langsung apply lalu oke. Nah, kita juga akan membuat DHCP server ya teman-teman, agar nantinya si klien atau si VPC 1 dan 2 itu yang mendapatkan IP secara otomatis. Kita pergi ke IP, lalu DHCP server, lalu untuk DHCP setup, kita menggunakan Ethernya Ether 2. Jika sudah, kita bisa next. Lalu kita lakukan juga pada router cabangnya. Kita bisa disablekan. Lalu pergi ke IP address. Seperti tadi, kita hapus yang bridge EOIP. Kita hapus, lalu kita tambahkan 192.168.1.2/24. Lalu untuk Ethernya menggunakan Ether 2. Jika sudah, kita bisa langsung apply lalu oke. Lalu kita pergi ke IP, DHCP server, lalu DHCP setup, kita menggunakan Ether 2, lalu kita next. Nah, ini sudah ya teman-teman. Lalu kita coba cek ke VPC 1 dengan perintah IP DHCP. Lalu kita enter, maka dia akan mengeluarkan outputnya itu DORA ya teman-teman, seperti ini. Lalu kita bisa cek menggunakan perintah show IP, maka dia itu mendapatkan IP-nya itu 1.254. Lalu kita coba cek pada VPC 2. Kita enter, dia juga akan mengeluarkan output DORA. Lalu kita bisa cek menggunakan show IP, maka dia itu mendapatkan IP-nya itu 2.254 ya teman-teman. Nah, sekarang kita bisa melakukan konfigurasi PP-TP-nya ya teman-teman. Kita bisa mulai dari router pusatnya, lalu pergi ke bagian PPP ya teman-teman. Nah, di sini kita pergi ke menu PP-TP server, lalu untuk enable-nya kita bisa centang. Jika sudah, kita bisa langsung apply lalu oke. Nah, di sini kita akan membuat agar nantinya si PPTP klien itu atau router cabangnya ketika connect ke sini itu dia menggunakan autentifikasi username dan juga password. Maka dari itu kita akan membuat username dan juga passwordnya. Kita bisa pergi ke bagian secret. Di sini kita bisa langsung add. Lalu di sini untuk namanya saya akan menggunakan PPTP. Lalu di sini passwordnya saya menggunakan 12345 ya teman-teman. Nah, lalu kita pergi ke topologinya. Misalkan di sini saya menambahkan IP tunnelnya. Lalu ini saya letakkan pada sini. Lalu kita tambahkan lagi ya teman-teman. Lalu kita kembali ke router cabangnya. Di sini untuk local address-nya saya tambahkan 10.10.10.2. Kemudian kita bisa langsung apply lalu oke. Nah, untuk itu kita juga akan melakukan pada router cabangnya. Lalu kita pergi ke PPP, lalu pada interface kita bisa langsung add. Lalu kita pergi ke PPTP client. Nah, pada bagian generalnya itu kita bisa default saja ya teman-teman. Lalu kita akan pergi ke dial out. Lalu pada bagian connect to kita bisa tuliskan 10.0.137.146. Lalu untuk usernya di sini saya menggunakan PPTP ASA seperti yang kita buat sebelumnya. Lalu untuk passwordnya kita menggunakan password yang tadi. Kita bisa lihat passwordnya. Lalu untuk profilnya kita menggunakan default ya teman-teman.
Jika sudah, kita bisa langsung apply dan oke. Maka di sini tuh akan keluar tulisan R atau running ya. Lanjut ke pembahasan yang ke-8 yaitu PPTP, tapi kita akan membahas static routing dan juga tes koneksi. Nah, di sini kita cek pada router pusat, maka di sini untuk IP yang mengarah ke network 2.0 itu belum ada ya teman-teman. Maka dari itu, ketika si VPC 1 dan juga 2 ingin saling berkomunikasi, maka dia harus dikonfigurasikan terlebih dahulu untuk IP route-nya. Di sini kita bisa langsung konfigurasikan. Di sini kita ketikkan IP route. Jika sudah, kita enter, lalu ke DST address, kita masukkan IP, lalu gateway-nya. Lalu kita enter dan pin, maka di sini untuk network 2.0-nya itu sudah ditambahkan ya teman-teman. Lalu kita juga akan lakukan pada router cabang. Di sini kita menambahkan DST address, lalu untuk gateway-nya kita menggunakan IP dari router pusatnya. Jika sudah, kita bisa langsung apply lalu oke. Lanjut ke materi yang ke-9 yaitu L2TP, yaitu konsep dan juga setup topologi. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertiannya terlebih dahulu ya teman-teman. Jadi untuk L2TP itu adalah salah satu service VPN yang terdapat di MikroTik, yang mana L2TP ini singkatan dari Layers to Tunneling Protocol, di mana L2TP itu merupakan pengembangan dari PPTP ditambah L2F. Nah, di sini agar lebih paham, kita pergi ke topologinya. Di sini saya sudah menyiapkan ya, teman-teman. Nah, sama seperti PPTP, bahwasanya L2TP juga berbasiskan server dan juga klien sebelumnya. Di sini itu servernya adalah router pusat. Lalu untuk kliennya itu router cabang. Di sini kita hapus terlebih dahulu konfigurasi sebelumnya agar si router pusat dan juga router cabang itu kosongan ataupun bersih dari konfigurasi ya teman-teman. Lanjut untuk materi yang ke-10 yaitu L2TP IPsec konfigurasi. Kita akan coba melakukan konfigurasi. Setelah tadi kita sudah melakukan untuk setup topologi dan juga konsepnya, sekarang kita akan coba untuk konfigurasi. Jadi L2TP itu bisa kita sandingkan dengan yang namanya IPsec agar nantinya itu dia lebih aman ya teman-teman. Nah, kita masuk ke dalam PPP ya teman-teman, lalu kita ke interface, lalu pada L2TP server kita centang enable-nya, lalu kita pergi ke bagian use IPsec. Di sini menggunakan yes. Karena di sini tuh kita akan menggunakan IPsec yang nantinya itu dia akan lebih aman atau lebih secure. Nah, lalu untuk IPsec atau secret-nya itu terserah kalian ya teman-teman. Di sini saya akan memasukkan menggunakan secret. Jika sudah, kita bisa langsung apply, lalu oke. Kemudian di sini saya juga akan menggunakan autentifikasi username dan juga password. Maka dari itu kita bisa pergi ke menu secret. Jika sudah, kita bisa add. Kemudian untuk namanya saya menggunakan L2TP. Lalu untuk passwordnya di sini saya menggunakan 1, 2, 3, 4, 5 ya teman-teman. Jika sudah, kita bisa pergi ke service-nya. Di sini service-nya bisa menggunakan L2TP. Kemudian kita pergi ke bagian profil. Di sini saya menggunakan default encryption. Lalu di sini untuk local address-nya itu menggunakan IP tunnel ya teman-teman. Jika sudah, kita bisa langsung apply dan oke ya teman-teman. Selanjutnya di sini saya akan lanjut konfigurasikan ke router cabangnya. Kita masuk ke router cabangnya, kita bisa pergi ke PPP. Setelah itu kita pada bagian interface, kita bisa langsung add saja lalu pergi ke ini ya teman-teman. Nah, di sini itu untuk namanya itu default saja ya teman-teman. Kemudian kita fokus pada bagian dial out. Jika sudah, di sini untuk connect to-nya kita akan ubah menjadi IP si router tadi yang mana kita sudah buat sebelumnya ya teman-teman, yaitu 10.0.137.146. Lalu di sini untuk usernya kita isi L2TP. Jika sudah, untuk passwordnya
kita isi 1, 2, 3, 4, 5. Untuk bagian use IP, kita bisa langsung checklist saja ya teman-teman. Kita bisa langsung apply, lalu OK. Nah, maka di sini itu akan menampilkan output R atau running ya teman-teman. Nah, di sini kita masuk ke terminal, lalu kita akan coba untuk ping 172.16.1.2. Kita bisa enter, maka di sini hasilnya TTL ya teman-teman. Masuk ke materi yang ke-11 ya teman-teman, yaitu masih dengan L2TP. Tapi sekarang kita akan coba untuk melakukan static routing dan juga terkoneksi. Di sini teman-teman antara VPC 1 dan 2 itu saling terkoneksi. Jadi antara VPC 1 dan VPC 2 itu tidak bisa connect karena di sini itu kita belum bisa terkoneksi ataupun belum terhubung satu sama lain. Maka di sini itu kita akan coba menggabungkan atau melakukan static routing ya teman-teman, agar nantinya itu VPC 1 dan juga VPC 2 itu bisa saling berkomunikasi satu sama lain. Nah, di sini kita bisa cek saja di router pusatnya. Kita bisa masuk ke IP route print. Lalu kita enter. Nah, bisa dilihat di sini tuh ada yang 2.0 ya teman-teman. Sedangkan untuk IP route print itu dia hanya mengarah ke 1.0. Nah, kita pergi ke router pusatnya, lalu kita pergi IP routes. Lalu di sini kita bisa langsung add saja. Untuk DSC address-nya itu kita menggunakan 192.1.1.1/24 ya teman-teman. Selanjutnya untuk gateway-nya kita gunakan 172.16.1.2. Jika sudah, kita bisa langsung apply. Lalu OK ya teman-teman, maka di sini itu untuk statusnya itu AS ya teman-teman, atau aktif static. Selanjutnya kita juga akan mencoba pada router cabangnya. Kita pergi ke IP routes, lalu kita bisa langsung add saja. Nah, karena tujuan kita itu ke 192.1.1.0/24 atau ke VPC 1 ya teman-teman. Lalu untuk gateway-nya kita akan menggunakan 172.16.1.1. Jika sudah, kita bisa langsung apply, lalu OK ya teman-teman. Nah, selanjutnya di sini kita melakukan pengujian dari VPC 1 ke VPC 2 ya teman-teman. Di sini saya ketikkan ping 192.168.2.253. Maka di sini itu hasilnya TTL ya teman-teman, atau berhasil. Begitu juga ketika saya coba ping IP dari VPC 1 ke dalam VPC 2. Ping 192.1.1.253 kita enter, maka di sini juga hasilnya TTL. Lanjut ke materi yang ke-12 ya teman-teman, yaitu PPOE. Nah, di sini itu kita akan membahas mengenai konsepnya terlebih dahulu. Nah, PPOE itu singkatan dari Point to Point Protocol over Ethernet, yang merupakan jenis protokol tunnel layer kedua yang sering digunakan untuk mengontrol akses ke jaringan. Nah, PPOE ini merupakan salah satu jenis protokol tunnel yang sering digunakan di ISP karena dapat dengan mudah melakukan manajemen banyak klien tanpa menggunakan IP publik. Lanjut ke materi yang ke-13, yaitu PPOE setting topologi. Nah, di sini saya sudah selesai ya teman-teman, kira-kira seperti ini untuk topologinya. Ini untuk IP-nya saya hapus. Nah, nantinya itu router pusat itu dia akan berperan sebagai router ISP ya teman-teman. Kita bisa edit. Untuk namanya kita ganti menjadi router ISP. Jika sudah, kita bisa langsung save. Nah, seperti yang tadi saya bilang, ini tuh router ISP itu dia akan bertindak sebagai server ya teman-teman. Lalu untuk cabang itu sebagai klien. Nah, kalau nantinya si router cabang itu belum connect ke si servernya, maka nantinya itu si klien itu tidak bisa mengakses internet ya teman-teman. Lalu di sini itu saya akan mencoba untuk mengubah hostname dari routernya.
Selanjutnya di sini saya akan coba untuk connect ke Winbox. Pertama kita pergi ke sini, maka di sini itu pada router ISP masih bisa, tetapi pada yang cabang dia itu sudah tidak bisa connect ya teman-teman. Lalu pada ISP kita akan coba untuk menghapus semua konfigurasinya. Nantinya di sini itu kita akan coba remote router yang klien lewat Romon. Nah, di sini sebelum kita menggunakan fitur Romon, kita bisa pergi ke router cabang. Kita bisa aktifkan fitur Romonnya menggunakan perintah to Romon set enable yes. Kita bisa langsung enter, maka di sini akan nyala ya teman-teman. Begitu juga kita pergi ke sini. Kita pergi ke bagian tools, lalu ke Romon. Nah, di sini kita bisa enable. Jika sudah, kita bisa langsung apply, lalu oke. Nah, di sini kita pertama itu menggunakan IP dari router ISP-nya ya teman-teman, atau kita connect ke ISP, lalu klik connect to Romon. Maka di sini itu sudah berhasil ya teman-teman untuk connect ke router kliennya. Nah, masuk ke materi yang ke-14 yaitu PPOE konfigurasi. Nah, kita pergi ke ISP-nya, lalu kita pergi ke PPP. Lalu kita pergi ke bagian PPOE server. Lalu kita bisa langsung add. Di sini untuk namanya saya menggunakan service strip Asia. Jika sudah, lalu untuk interface-nya menggunakan Ether 2 ya teman-teman. Kita bisa langsung apply dan juga oke. Karena di sini kita akan menggunakan autentifikasi username dan juga password, kita perlu pergi ke bagian secret, lalu kita bisa langsung add. Nah, untuk passwordnya ini saya menggunakan 12345 ya teman-teman. Lalu untuk namanya di sini saya menggunakan PPOE strip Asia. Jika sudah, kita bisa pergi ke bagian service, lalu kita ganti menjadi PPPoE. Nah, lalu untuk local address-nya di sini saya tuh menggunakan 192.168.1.1. Lalu untuk remote address-nya saya menggunakan 192.168.1.2 ya teman-teman. Jika sudah, kita bisa langsung apply, lalu oke. Lalu kita bisa klik plus, lalu kita cari yang PPPoE client. Untuk namanya di sini kita gunakan yang default saja ya teman-teman. Nah, perlu kalian perhatikan pada bagian interface-nya ini dia akan menggunakan Ether 1 ya teman-teman. Kenapa Ether 1? Karena di sini tuh yang mengarah ke PPO server itu dia menggunakan Ether 1 ya teman-teman. Jadi di sini kita menggunakan Ether 1. Lalu di sini kita pergi ke dial out. Nah, di sini untuk usernya itu kita menggunakan PPOE strip Asia. Lalu untuk passwordnya 12345 ya teman-teman. Nah, selanjutnya untuk add default-nya ini pastikan tercentang, lalu kita centang yang di atasnya juga ya teman-teman. Jika sudah, kita bisa langsung apply, lalu oke. Nah, selanjutnya di sini tuh saya melakukan pengujian dengan ping 1.1. Maka di sini tuh hasilnya TTL ya teman-teman. Lalu di sini saya cek menggunakan IP root print. Lalu di sini saya mengecek menggunakan perintah IP root print. Maka di sini itu sudah ada ya teman-teman dan statusnya itu AS. Lanjut ke materi yang ke-15 yaitu PPOE share internet connection di customer. Nah, di sini itu untuk kliennya itu dia bisa ping 88 atau internetan, sedangkan VPC 1 dan juga 2 itu dia tidak bisa internetan. Maka dari itu, di sini kita akan coba untuk share connection internet ya teman-teman, agar nantinya VPC 1 dan juga VPC 2 itu dia bisa internetan. Lalu di sini kita bisa langsung masuk ke Winbox yang customer-nya. Kita pergi ke menu bridge, kita bisa tambahkan, lalu untuk namanya kita menggunakan bridge PPOE, lalu untuk type-nya kita menggunakan bridge. Lalu di sini untuk ARP-nya itu kita gunakan to enable. Jika sudah, kita bisa langsung apply, lalu oke. Lalu untuk port, kita akan menambahkan Ether 2 dan juga Ether 3. Kita gunakan Ether 2. Jika sudah, kita bisa apply, lalu oke.
Lalu kita akan membuat yang Ether 3 ya teman-teman. Ether 3, apply, lalu oke. Nah, selanjutnya di sini saya tuh akan coba pasang di bridge atau interface tersebut yang sudah kita gabungkan ya teman-teman. Caranya kita bisa pergi ke menu IP address. Lalu di sini kita bisa langsung plus. Untuk addressnya di sini saya menggunakan 10.10.10.1/24. Lalu untuk interface-nya kita ganti menjadi yang bridge PPOE. Jika sudah, kita bisa langsung apply lalu oke ya teman-teman. Selanjutnya di sini kita akan melakukan DHCP server agar nantinya VPC 1 dan juga 2 itu dia mendapatkan IP secara otomatis. Nah, caranya itu kita pergi ke menu IP DHCP server. Lalu di sini kita bisa hapus saja ya teman-teman. Lalu kita pergi ke DHCP setup. Di sini kita ganti menjadi bridge PPPoE. Jika sudah, kita bisa next. Sudah berhasil ya teman-teman. Lalu di sini tuh saya akan coba untuk merequest IP DHCP. Kita enter, maka dia itu akan menampilkan output DORA ya teman-teman. Lalu kita bisa cek menggunakan show IP. Setelah itu kita bisa pergi ke VPC 2 dan lakukan hal yang sama ya teman-teman. Sekarang kita akan coba untuk konfigurasi agar kliennya itu bisa ping 88 ya teman-teman. Kita bisa pergi ke bagian kliennya, lalu pergi ke IP, firewall, lalu kita pergi ke NAT, kita plus di sini untuk chainnya itu menggunakan SRC NAT ya teman-teman. Lalu untuk interface-nya kita menggunakan PPPoE out1 ya teman-teman. Lalu kita pergi ke bagian action. Di sini kita ganti menjadi mouse squared. Kita apply lalu oke. Lanjut ke pembahasan yang terakhir ya teman-teman, yaitu di sini itu kita akan fokus pada bagian bandwidth pada PPOE. Nah, bandwidth itu adalah kecepatan ya teman-teman. Jadi di sini itu kita akan mengatur limit dari bandwidth atau kecepatan di router customer, sehingga nantinya untuk jaringan yang berada di naungan router 2 itu yaitu VPC 1 dan juga VPC 2 itu dia bisa menggunakan bandwidth yang sudah kita tentukan pada routernya. Nah, di sini saya akan coba untuk add node, lalu saya tambahkan Dr. IO. Lalu untuk namanya kalian bebas ya teman-teman, ingin menggunakan nama apa. Jika sudah, kita bisa save. Lalu kita hubungkan dengan ini. Di sini saya coba nyalakan. Lalu pada VPC 1 dan VPC 2 ini saya matikan ya teman-teman. Selanjutnya di sini kita bisa gabungkan saja ya teman-teman. Caranya itu kita bisa pergi ke router client, lalu pergi ke menu bridge. Lalu di sini untuk Ether 2 dan Ether 3 itu kita hapus terlebih dahulu, lalu kita bisa langsung add. Di sini saya menambahkan Ether 4 ya teman-teman yang mengarah ke Dr. IO tadi. Jika sudah, kita bisa langsung apply lalu oke. Nah, selanjutnya di sini tuh saya akan mengkonfigurasikan yang limitasi bandwidth-nya. Untuk caranya kita bisa pergi ke PPP, lalu pergi ke bagian profiles. Nah, di sini saya akan klik 2 kali pada yang default. Di sini kita akan fokus ke limitnya ya teman-teman. Lalu di sini pada rate limit saya tambahkan 2 MB. Setelah itu kita bisa apply dan oke. Nah, jika kalian ingin menguji itu, kalian bisa pergi ke Chrome ya teman-teman, maka di situ itu akan terlihat. Sekian pembahasan dari saya, terima kasih.